Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini nas Alkitabnya adalah dari Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-23 hingga 26. Jadi tema yang sangat baiknya itu cocoknya itu bersihkanlah dulu bagian dalam. Nah, kita akan perhatikan seperti apa perkataan Tuhan kita dan Juru Selamat kita Yesus Kristus di Injil Matius pasal yang ke-23 ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di nats yang kita dengar pembacaannya tadi itu, terdapat 7 seruan celaka. Sorry dulu, saya lihat dulu. Screen saya sudah kelihatan ya, Pak? Belum. Nanti saya tadi, sorry. Bentar ya. Bacaannya tadi, dari ayat 13 hingga ayat 22 itu memang terdapat 3 seruan celakalah. Lalu di ayat yang ke-23 hingga ke-32 bertambah lagi 4 seruan celaka lagi. Jadi terdapat 7 seruan celakalah. Nah, ini seruan celakalah ini kiranya Tuhan menghukum dia atau mereka ya, merupakan teguran keras, teguran Yesus ya, untuk tujuannya mengingatkan akan bahaya celakalah ini kepada orang banyak. Nah, yang bagian pertama, celaka yang pertama itu, celakalah itu para pemimpin agama justru menghalangi umat atau orang-orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, menghalang-halangi umat dari keselamatan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-13 sambil apa bunyi dari ayat yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Itu yang pertama. Lalu seruan untuk yang kedua, celaka. Celakalah yang kedua itu dalam mempertobatkan orang, mereka orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi malah menekan orang-orang dengan aturan-aturan, rule ya,
aturan-aturan yang mengikat di masyarakat, yang sejatinya bukan kebenaran, melainkan hanya tradisi ya. Itu kita dapat ketahui dari ayat yang ke-15. Ini celaka yang kedua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Lalu celaka yang ketiga, bagaimana? Celaka yang ketiga, mereka mengalihkan umat dari hal-hal yang sangat penting dalam ibadah ke hal-hal yang bersifat superficial. Ayat yang ke-16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpahlah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai, kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Yang keempat, celaka yang keempat. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mempraktikkan kewajiban persepuluhan, tetapi melupakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang merupakan inti dari isi dari kitab Taurat itu ya. Kita perhatikan ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adat manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lalu yang kelima, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka itu munafik karena hanya prioritas atau memfokuskan pada tampak bagian luar. Padahal itu semua tidak berkesesuaian dengan hati mereka. Ayat yang ke-25 dan ke-26. Ini celaka yang kelima. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bagian celaka yang keenam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka munafik karena mereka memang tampak baik dari posisi melihat dari luar, kelihatan di bagian luarnya. Tetapi dalam hati mereka penuh kebusukan dan kenajisan. Bagaimana pengamatan Tuhan kita dan Juru Selamat kita Yesus Kristus?
di ayat yang ke-27 dan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, yang terakhir adalah celaka yang terakhir ini. Mereka adalah keturunan para pembunuh kebenaran. Ya, tepatnya para pembunuh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Di ayat yang ke-29 hingga ke-32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyang. Nah, yang kita fokuskan adalah di ayat yang ke-26 ini. Yang menjadi tema dari renungan pagi hari ini. Bersihkan dulu bagian dalam. Jadi, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Matayon 23 ayat yang 26-nya. Parisaie tuple kata rison proton to entos tu patiriu kaitis para pidos hina genitai kai to ektos afton kataron, itu dalam edisi bahasa Yunani. Nah, sebenarnya di sini Alkitab berbicara tentang kebersihan, Bapak Ibu, cleaning. Di mana Yesus sendiri pun mengecam kemunafikan ahli-ahli Taurat. Apa yang harus mereka lakukan dari kedua organisasi keagamaan ini, ya ahli Taurat dan orang-orang Farisi kan orang-orang yang termasuk organisasi keagamaan. Jadi di sana juga dengan perkataan-perkataan yang kita dengar pembacanya tadi, sebenarnya justru Yesus Kristus telah menelanjangi kemunafikan keduanya, baik orang-orang ahli-ahli Taurat itu dan juga orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana dengan adanya tiga jenis kemunafikan yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagaimana munafik? Apa yang pertama itu munafik tentang aturan ibadah. Tetapi mereka justru mengabaikan esensi atau hakikat inti persoalan dari ibadah itu yang ingin menjadi tujuannya. Yaitu ya seperti ini. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Lalu kemunafikan yang keduanya, tampak kudus yang secara lahiriah yang tadi. Hanya bagian luarnya tampak, yang baik-baiknya nampak nih di masyarakat masa itu. Tapi sebenarnya hati penuh keserakahan ya, dan rakus.
Lalu jenis kemunafikan mereka yang ketiga, kelihatannya benar, kudus, holy di depan masyarakat luas, orang banyak. Faktanya hatinya busuk. Ini merupakan satu kesimpulan dan bagian penutupnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yesus sudah berkata begitu ya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perkataan Yesus ini cukup keras sebenarnya. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Nah, kita orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, notabene memang orang-orang yang telah menjadi pengikut Yesus Kristus sejak awal kita dipanggil masuk dalam persekutuan, orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Kita ini beriman kepada Yesus yang justru Yesus itulah yang menyucikan, purification, membuat kita ini bersih bagian dalamnya, innernya. Kalau kita pernah sering dengar seseorang yang tampak, saya lihat wajahnya berseri-seri. Waduh, ini ada inner beauty-nya gitu kan. Kecantikannya itu yang benar-benar tampak dari dalam, bukan dari luarnya saja. Kalau luarnya mungkin itu suatu waktu bisa hilang, dalam arti akan menua gitu kan. Tapi kalau inner beauty-nya itu yang inilah yang Yesus Kristus lakukan dalam diri kita. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Yaitu dia telah melakukan penyucian itu dalam diri kita dari dalam. Sehingga sebenarnya saat kita menjadi pengikut Kristus itu, Yesus Kristus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu membersihkan, cleansing kita secara keseluruhan. Jadi tidak ada bagian tubuh kita ini yang ada noda-noda dosa. Tapi telah disucikan, dibersihkan secara batin, mulai dari dalam dulu, hati kita. Sehingga kita nanti kalau sudah sampai di tahap kita dipanggil masuk ke dalam persekutuan ini, yang jadi ayat yang perlu kita ingat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayat yang 22, saya bacakan bagi kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita sangat bersyukur memiliki juru selamat yang bukan kaleng-kaleng, yaitu Yesus Kristus, yang benar-benar telah melakukan pembersihan lebih dulu dari dalam. Sehingga nanti akan nampak di masyarakat kita, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus Yesus, nampak, dia sebenarnya seperti karakter seorang pengikut Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, hamba telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman ini tetap tinggal di dalam kami masing-masing. Karena kami adalah pengikut Kristus yang setia, yang mau melakukan firman Tuhan. Sepanjang hari ini, kami percayakan Tuhan, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah namanya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dan akan melakukannya. Terpujilah nama Bapa. Kami telah bersyukur di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.
Terima kasih hambanya Pak Ferdinand. Ya, Kak Diani ingin menyampaikan sesuatu, Oh, silahkan. oh, ya. Makasih Dek Rinjumat. Ya, shalom. Selamat pagi sobat-sobatku semuanya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Ferdinand Hasibuan yang sudah menyampaikan firman Tuhan cukup jelas, ringkas, dan kesimpulannya tadi dari Ibrani 10:22 ya. Saya baca sekali lagi. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih. Itu jelas ya, Tuhan sudah menyelesaikannya. Sudah selesai. Tuhan katakan tetelestai, berarti sudah selesai. Semuanya juga sudah selesai tuntas. Tuhan sudah bereskan hidup kita. Sekarang tinggal respon kita saja, supaya semakin dalam, semakin hari kita naik lagi ke tempat yang lebih tinggi, ke gunungnya Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Ya, saya jadi ketawa karena komennya si Rinju, bandonya Ibu Linda ya. Makasih, memang Ibu Linda sekarang lagi suka pakai bando.